Simfoni Makrifat, Dialog Sunyi 4 Martabat. Prolog. Cahaya awal di lembah cinta. Di awal mula, sebelum cahaya diturunkan, langit masih sunyi, bumi belum ditemukan. Di antara rahasia yang belum terungkap, tersembunyi cahaya Tuhan dalam hijab yang lekat. Lalu, ketika firman-Nya memecah keheningan kun fayakun, maka terjadilah penciptaan. 4 jalan terbuka, 1 tujuan mulia menuju Allah sang pemilik segala cinta. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, 4 tangga menuju ridha dan rahmat. 4 wajah cinta dalam 1 tujuan menggapai zat Allah sumber segala kehidupan. Bagian pertama, engkau, syariat. Engkau, syariat. Jika bukan kepada engkau, kepada siapa lagi akan berharap? Engkau ajarkan kami salat dalam 5 waktu yang tepat. Engkau tuntun kami berpuasa pada bulan Ramadan, menundukkan hawa, menguatkan iman. Wahai syariat, engkau adalah pintu yang pertama, jalan bagi para pencari menuju cahayanya. Tanpa engkau, jiwa tak tahu arah, bagaikan kapal tanpa layar, hanyut tak sudah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Syariat adalah pakaian jiwa dan jasad, ia menjaga dari kezaliman dan maksiat. Namun siapa yang hanya berpegang pada kulit, ia belum menyentuh inti yang semestinya dililit. Bagian kedua, dia, tarikat. Dia, tarikat, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air yang suci dan bercahaya. Dia adalah jalan para arif dan zuhud, meniti cinta dengan zikir yang kudus dan khidmat. Tarikat adalah jalan sunyi di balik suara, tempat air mata menjadi tasbih cinta. Ia ajarkan bahwa langkah bukan sekadar gerak, tetapi penghambaan yang penuh hasrat dan gelisah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-4, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tarikat adalah zikir yang menyentuh tulang sumsum, menghidupkan ruh yang sebelumnya tersungkur diam. Ia adalah cinta yang berdenyut dalam darah, membangkitkan ruh menuju maqam yang megah. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah mengingat Allah, hingga mereka berkata, ia telah gila. Riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Tarikat bukan tentang pakaian dan penampilan, tetapi menyatukan nafas dalam zikir yang tak berkesudahan. Bagian ketiga, aku, ma'rifat. Aku, ma'rifat, sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus, inilah jalan menuju yang maha kudus. Ma'rifat adalah perjumpaan tanpa tirai saat hamba menyatu dalam cinta yang tak selesai. Ma'rifat bukan sekadar tahu tetapi menjadi, bukan hanya mengenal tetapi menyatu dalam nur ilahi. Disinilah hamba tidak lagi melihat dirinya, semua sirna dalam keagungan zat yang maha esa. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan sabda Nabi dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'rifat adalah fana dalam cinta dan baqa dalam cahaya, melampaui batas ilmu menuju mahabbah yang nyata. Ia bukan lagi tentang hamba yang berdoa, tapi Allah yang menjawab bahkan sebelum hamba bersuara. Bagian keempat, kami, hakikat. Kami, hakikat, kamilah yang menyelamatkan mereka tatkala mereka sudah berputus asa. Kami adalah rahasia di balik segala cerita. Hakikat adalah samudra tak berdasar, di mana semua bentuk lenyap dan hanya Allah yang benar. Hakikat bukan milik kata atau huruf, ia adalah cahaya yang menembus setiap detak jantung dan darah. Hakikat adalah kefanaan dari seluruh yang terlihat, di mana tidak ada selain zat yang maha hakikat. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-110, hingga apabila para rasul berputus asa dan mereka yakin bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Maka diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kukasihi dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hakikat adalah wujud kasih sayang yang menyelimuti semesta, di mana tidak ada permusuhan, hanya cinta yang membara.
Hakikat adalah pandangan Allah yang tak pernah salah, melihat setiap makhluk dalam kasih dan rahmah. Epilog. 1 tujuan, 4 jalan. Wahai pencinta, wahai pencari, dengarlah bisikan nur dari langit yang berseri. Syariat menjaga langkahmu di bumi, tarikat membawamu ke dalam hati yang suci. Ma'rifat mengenalkanmu pada kekasih abadi, hakikat menyempurnakanmu dalam cahaya ilahi. 4 jalan ini bukan untuk dipisahkan, tetapi satu tangga yang harus diseimbangkan. Jangan hanya sibuk dalam gerakan tanpa cinta, atau larut dalam zikir tanpa makna. Jangan tenggelam dalam rasa hingga lupa syariat, dan jangan terbang terlalu tinggi hingga lupa umat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Dalam satu sujud, wahai Tuhan, hamba bersimpuh dalam satu sujud yang dalam. Telah engkau bukakan 4 tingkap menuju cintamu, dan dalam setiap langkah ku harap ridhamu. Jika langkahku jatuh dalam syariat, tuntunlah. Jika hatiku beku di tarikat, lelehkanlah. Jika akalku bingung dalam ma'rifat, jernihkanlah. Dan jika jiwaku terbakar di hakikat, selamatkanlah. Karena pada akhirnya, tidak ada engkau, dia, aku, atau kami, yang ada hanya Allah. Satu abadi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat. Syariat, batu penjuru jalan cinta. Wahai engkau yang berdiri dalam saf yang rapi, yang sujud dan rukuk dalam takwa yang murni. Ketahuilah, syariat bukan beban yang berat, ia adalah pelita yang menunjukkan arah tepat. Tanpa syariat, iman bisa terhempas angin bagaikan perahu yang tanpa nahkoda dan kemudi. Engkau berwudu bukan hanya membasuh tubuh, tetapi mensucikan hati dari debu yang kelabu. Engkau salat 5 waktu seperti perintahnya, bukan hanya gerak tapi penyambung rasa cinta. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syariat adalah tali kasih yang membimbingmu pulang agar tidak terjatuh ke lembah kegelapan yang malang. Setiap zakat yang engkau keluarkan adalah pembersih, membersihkan harta dan jiwamu dari yang kikir dan pelit. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau tidak hanya menahan lapar dan dahaga, engkau juga menundukkan hawa dan setan, agar jiwamu mampu memeluk ridhanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syariat bukan ujung, ia hanya awal, pintu pertama menuju kebun spiritual. Tapi jangan engkau hina mereka yang masih di gerbang, karena cinta Allah bisa hadir pada siapapun yang datang. Tarikat, jalan sunyi menuju cinta. Di malam yang panjang di atas sajadah sunyi, seorang hamba bersimpuh dengan zikir tersembunyi. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, tetapi untuk larut dalam samudra kasih ilahi. Setiap langkah adalah baqa setelah fana, menyatu dalam kesadaran bahwa tiada yang ada selain Dia. Hati yang lapang menampung nama Allah dalam hening. Jiwa yang berserah meniti jalan kebenaran tanpa gading. Lisan terjaga dari dusta dan prasangka, mata terjaga dari pandangan yang sia-sia. Hati penuh adab terhadap takdir dan waktu, selalu husnuzan kepada Allah yang Maha Satu. Seorang salik belajar sabar atas musibah, karena ia tahu itu jalan menuju musyahadah. Ia ridha dalam sakit, ia senyum dalam kekurangan, karena hatinya telah dibasuh oleh keyakinan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan kepadamu 2 bagian dari rahmatnya dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Tarikat membimbing ruh untuk mengenal dirinya agar mengenal Rabb-Nya dengan penuh cinta. Dari tak mengenal menuju ma'rifat yang tinggi, dari amal lahir menuju cinta hakiki. Ia bukan pelarian dari dunia tapi penempaan jiwa agar lebih peka. Bukan lari dari manusia, tapi menuju ke dalam hakikat makna. Ma'rifat, memandang dengan cinta. Aku, ma'rifat. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Bukan sekadar lisan, bukan pula jasad yang khusyuk, tetapi ruh yang telah menyatu dengan cahaya. Memandang segala sesuatu, hanya melihatnya semata.
Ma'rifat bukan sekadar ilmu dalam buku, ia adalah penyaksian dalam relung kalbu. Mengenal Allah bukan dengan akal yang penuh logika, tetapi dengan hati yang jernih tanpa noda dunia. Ketika cinta tak lagi membutuhkan sebab, dan rindu tak lagi menuntut balas, disitulah ruh telah mengenal Tuhannya, dengan cinta yang tak bersyarat, dengan rindu yang tak terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah mengajarkan kamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ma'rifat, engkau melihat yang tampak, tapi hatimu hanya menyaksikan yang hak. Engkau mendengar suara makhluk, namun ruhmu hanya mendengar firman-Nya yang lembut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis ini dinukil dalam berbagai kitab tasawuf sebagai pegangan para pencari. Ma'rifat adalah perjalanan menuju musyahadah, puncak dari zikir, buah dari tarikat, inti dari syariat. Di sana yang ada hanyalah Dia, dan engkau pun lenyap dalam fana. Ketika engkau tidak lagi melihat amalmu, karena semuanya adalah pemberiannya. Ketika engkau tidak lagi mengandalkan doamu, karena engkau hanya berserah kepada kehendaknya, maka engkau telah berada di maqam arif, di mana pujian dan celaan tak lagi mempengaruhi, di mana dunia dan akhirat adalah bayangan, dan hanya Allah satu-satunya yang abadi. Ma'rifat bukan akhir, tapi permulaan keabadian. Ketika hijab-hijab telah terangkat, ketika tabir-tabir telah tersingkap, dan yang tersisa hanyalah cinta yang maha mutlak. Hakikat kembali kepada yang awal. Kami, hakikat, kamilah yang menyelamatkan mereka tatkala mereka sudah berputus asa. Kami bukan lagi sekadar zikir dan ibadah. Kami adalah samudra tempat seluruh makhluk tenggelam dalam rahmat-Nya. Hakikat adalah saat segala sesuatu kembali pada asalnya, ketika semua nama larut dalam Yang Maha Esa, ketika semua warna kembali kepada cahaya, dan yang tersisa hanyalah ketiadaan dalam keberadaannya. Ia bukan titik akhir, ia adalah kepulangan. Bukan pengetahuan baru tetapi kebangkitan. Bukan pencapaian tetapi penghapusan. Bukan klaim, melainkan kehancuran ego dalam keagungan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam hakikat, engkau tidak melihat dirimu lagi, karena engkau telah musnah dalam samudra ilahi. Segala amal hanya karenanya. Segala nafas adalah wujud karunia-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memiliki satu waktu dengan Tuhanku yang tidak ada makhluk pun dapat ikut bersamaku." Hadis Qudsi riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Itulah maqam hakikat, waktu yang hanya antara hamba dan Rabb-Nya, tanpa hijab, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa suara. Hakikat adalah saat engkau memahami bahwa segalanya fana, bahwa diri ini hanyalah bayang-bayang, bahwa amal hanyalah getar dari kehendak-Nya, bahwa hidup dan mati hanyalah pancaran namanya. Jika syariat adalah kulit, tarikat adalah jalan, ma'rifat adalah cahaya, maka hakikat adalah inti dari seluruh makna. Ia menyatu dalam setiap takdir. Ia hidup dalam setiap zarrah. Ia ada dalam napas, dalam getaran. Ia menari dalam keheningan malam. Hakikat bukan untuk dibanggakan, karena di sana tidak ada lagi aku yang bisa berkata, tidak ada lagi aku yang bisa merasa, tidak ada lagi aku yang bisa mencintai. Hanya Dia, hanya Allah, hanya yang Maha Ada. Simfoni cinta yang tak pernah usai. Engkau, Dia, aku, dan kami. 4 kata yang tampak berbeda, namun sejatinya adalah satu. Satu jalan menuju Dia yang Maha Satu. Syariat mendidik tubuh, tarikat menyucikan jiwa, ma'rifat menyinari ruh, hakikat meleburkan semuanya. Bukan untuk mengasingkan, tapi untuk memeluk. Bukan untuk membedakan, tapi untuk menyatukan. Bukan untuk mengangkat, tapi untuk merendahkan. Agar kembali ke tanah di mana kita berasal. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Dalam mengingat ada keabadian. Dalam mencinta ada kedekatan. Dalam penghambaan ada kebebasan. Dalam kepasrahan
ada kebangkitan, dan kami pun kembali, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa kehendak, tanpa harapan, hanya fana dalam cahaya yang tak pernah padam. Wahai pencari, jika engkau ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu terlebih dahulu, bersihkan hatimu, sempurnakan amalmu, sederhanakan ucapanmu, dan diamlah dalam zikir yang lembut, karena di sanalah, dalam diam dan sunyi, dalam tangis dan rindu, dalam hancur dan luluh, engkau akan menemukannya. Dan ketika engkau temukan dia, engkau tak akan lagi mengatakan apapun, karena cinta yang sejati tak lagi memerlukan kata-kata.